Sana, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelum saya mulai, saya mengaturkan terima kasih yang banyak pada Bu Lurah yang perhatian terhadap warga di sini. Semoga perhatian Bu Lurah diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da' wad Dawa. Kita masih pada dampak-dampak dan akibat bermaksiat, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi." Di antara dampak maksiat yang paling berbahaya kepada seorang hamba, annaha tud'iful qalba an iradatihi. Maksiat tersebut menjadikan hati lemah untuk menginginkan kebaikan. Tadi hatinya punya sifat condong untuk ingin kebaikan, gara-gara dia maksiat, keinginan tersebut melemah. Fataqwa iradatul ma'siyah. Sebaliknya, kecondongan untuk bermaksiat semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya, karena hati tersebut sudah merasa nyaman dengan maksiat. Yang tadinya punya secara fitrah ingin kebaikan, sekarang fitrah tersebut mulai berkurang. Mulailah hati condong kepada maksiat. Wa tad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Maka keinginan hati untuk bertobat pun melemah sedikit demi sedikit. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah. Sampai akhirnya hatinya tidak lagi ada keinginan untuk bertobat sama sekali. Sehingga dia terjerumus dalam maksiat, bergelimang dalam maksiat dan tidak terbetik dalam hatinya untuk tobat. Sebelumnya dia masih ada ingin tobat, maksiat hatinya tidak nyaman. Ketika bermaksiat hatinya menjadi risau dan ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk kembali kepada kebaikan. Namun keinginan tersebut karena dia terus bermaksiat semakin melemah sampai hilanglah dari hatinya keinginan untuk tobat. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Kalau seandainya hati itu mati setengah saja, maka dia tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mati seluruhnya. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzdzabina bil lisani bi syai'in katsir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mungkin lisannya beristighfar. Mungkin lisannya mengucapkan taubat, tapi taubatnya pendusta. Taubat dusta. Kenapa? Kenapa dikatakan Ibnu Qayyim meskipun dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah rabbighfirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim, tapi dustanya banyak. Kenapa? Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyati musirrun 'alaiha, sementara hatinya masih ingin bermaksiat, masih ingin bermaksiat. Azimun ala muwaqa'atiha mata amkanahu, dan dia masih pingin kapan lagi bisa bermaksiat jika memungkinkan. Dan kita tahu bahwasanya syarat tobat itu, Pak, syarat tobat itu harus al-azm ala adamil audah. Para ulama mengatakan syarat tobat 3. Pertama meninggalkan, kedua menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Baru tobat diterima. Adapun seorang mengatakan astaghfirullah wa tubu ilaik, ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku bertobat kepadamu, tapi dalam hatinya masih pingin. Kenapa? Sudah kecanduan. Dia kecanduan, ya. Maka ini hanyalah orang pendusta dalam tobatnya. Wa hadza min a'zamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Dan ini adalah penyakit yang paling bahaya dan paling mendekatkan kepada kebinasaan. Dia sudah malas bertobat. Kalaupun dia bertobat mungkin dalam majelis, tapi hatinya masih ingin maksiat. Rindu ingin maksiat. Rindu ingin, misalnya dia berzina, rindu ingin ketemu pasangan selingkuhnya tersebut. Kalau dia hobi nonton yang film, enggak dia rindu nanti malam kapan bisa nonton lagi. Kalau dia canduan misalnya narkoba, dia bilang nanti malam saya ingin beli lagi. Percuma dia bilang saya bertobat, tapi hatinya condong, candu, bahkan menanti kapan datang waktu tersebut, itu waktu yang bahagia yang dia nanti-nantikan. Maka kalaupun dia bertobat, makin tobat para pendusta. Ini subhanallah di antara perkara yang sangat ditakutkan Ibnu Qayyim. Orang kalau fitrahnya masih baik, ketika dia melakukan maksiat, dia pasti dia ada rasa enggak enak, dia pasti ada kegelisahan. Dia pasti kenapa saya kok begini? Mungkin dia mencela, kenapa saya kok begini? Saya ingin seperti dulu tapi saya tidak bisa. Ini sudah hilang semuanya, sudah enggak ada. Hatinya sudah rusak. Sehingga
keinginan bertobat pun hilang. Kalaupun dia bertobat hanya dusta, hanya dusta. Waliyadzubillah. Tapi yang kedua, wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istikbahuha fatasiru lahu adatan. Ini juga sangat berbahaya. Ketika seorang senantiasa bermaksiat, sebenarnya hati itu punya fitrah membenci maksiat tersebut. Tapi lama-lama kebencian tersebut mulai hilang. Tadinya benci maksiat, tapi dia karena sudah kecanduan, dia tahu ini jelek. Tapi karena dia kecanduan, mulailah rasa jelek terhadap maksiat tersebut mulai hilang. Fala yastakbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamuhum fihi. Akhirnya lama-lama dia cuek aja, dia tidak merasa dirinya harus malu. Ketika dia melakukan maksiat dilihat orang, dia pun tidak malu. Bahkan ketika orang-orang ngomongin dia pun cuek. Ya, dia pun cuek. Wa hadza inda arbabil fusuqi huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzah. Maka kondisi seperti ini di sisi para pelaku kefasikan, bos-bos kefasikan yang suka melakukan kemaksiatan, makinlah puncak daripada merobek rasa malu, ya. Dia sudah tidak punya rasa malu, dia robek rasa malu. Wa tamamul ladzah, bahkan dia merasa berlezat-lezat ketika disaksikan oleh orang lain. Seperti yang kita lihat zaman sekarang, kita lihat beberapa kejadian orang kemudian dia melakukan maksiat, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan hal yang tidak senonoh, dia shooting dirinya kemudian dia sebar. Dia tidak langsung begitu, ya. Tapi perlahan-lahan tadinya dia enggak enak, dia malu ketakutan orang, lama-lama sudah tidak ada rasa lagi bahwa perbuatan itu buruk. Lama-lama dia malah senang kalau dilihat orang. Lama-lama dia malah ceritakan kepada orang. Lama-lama dia banggakan kepada orang lain maksiat yang dia lakukan. Lama-lama dia shooting, dia sebar. Ya. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha. Maka karena dia sudah tidak punya malu lagi, bahkan dia merasa lezat dengan dilihat oleh orang, akhirnya dia cerita kepada orang lain. Orang yang tidak tahu maksiat yang dia lakukan. Fayaqul, maka dia berkata, ya fulan, amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, saya telah melakukan maksiat ini dan itu. Padahal orang tersebut tidak tahu. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku mu'afa. Mu'afa itu dari al-afiyah, yaitu selamat. Sebagian orang menterjemahkan setiap umatku dimaafkan. Salah, bukan ma'ufun anha, tapi bahasa Arabnya kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu dari al-afiyah. Setiap umatku selamat, meskipun konsekuensi selamat dimaafkan. Seluruh umatku akan selamat, maksudnya selamat dari azab neraka jahanam, selamat dari siksa kubur misalnya, selamat dari azab hukuman di dunia. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat, mereka tidak selamat. Tidak selamat di dunia, tidak selamat di alam barzah, tidak selamat di akhirat kelak. Wa inna minal ijhar an yasturallahu al-abda thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Hukum asal namanya mujaharah itu apa? Melakukan maksiat terang-terangan seperti tadi. Dia melakukan maksiat kemudian live shooting apa yang dia sedang lakukan. Dia minum khamar kemudian dia shooting, dia sebarin di grup-grup atau dia sebarkan ke media medsos. Ini namanya mujaharah, terang-terangan. Tetapi ternyata di antara bentuk terang-terangan ada juga yang Nabi ajar, yang Nabi jelaskan, yaitu seorang melakukan maksiat, Allah tutup maksiatnya, mungkin dia di kamar sendirian, mungkin dia lagi di luar negeri, mungkin dia lagi di mana. Malam hari dia bermaksiat sendirian. Tsumma yusbihu, kemudian di subuh hari, yafdahu nafsahu, ternyata dia mempermalukan dirinya, wa yaqulu, dia cerita sama orang, ya fulan amiltu yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Wahai fulan, sungguhnya saya pernah di hari ini, di hari itu, waktu ini, waktu saya melakukan gini-gini. Fayahtiku nafsahu, maka dia rabek tirai rasa malu dirinya, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal tadi malam Allah telah menutup aibnya, dia bongkar sendiri. Ini di antara dampak maksiat yang sangat buruk, yang tadinya benci kepada kemaksiatan akhirnya hilang rasa kebencian tersebut. Yang tadinya rasa malu, akhirnya rasa malu tersebut hilang. Ya. Dan itu tahap demi tahap, ya, demi tahap. Makanya kalau kita lihat ada orang yang nekat misalnya minum khamar terang-terangan, buka aurat, joget-joget, memamerkan keindahan tubuhnya, itu tidak langsung begitu, ya. Tapi dia ada tahapan. Tahapan mulai rasa malu dicabut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mulai hilang rasa malunya. Mulai pamer di depan 1, 2 orang, 3 orang, akhirnya ribuan orang, akhirnya tidak punya rasa malu sama sekali. Orang ngomongin dia cuek aja, ketawa-ketawa. Itu orang zina dengan cuek-cuek aja.
Lihatlah sebagian orang-orang tukang korupsi, rasa malunya udah hilang. Ya. Malunya udah hilang. Bahkan ditangkap korupsi masih gini-gini. Ketangkap korupsi, tidak punya rasa malu, masih gaya-gaya begini. Tidak ada rasa malu. Saya pernah pergi ke penjara suka miskin, ketemu koruptor-koruptor. Sebagian mereka dengan gayanya begini. Masih sombong, subhanallah. Tidak ada kelihatan wajah menyesal, habis makan uang rakyat, tidak ada sama sekali. Dia enggak tahu itu hisapnya panjang. Dia enggak tahu akan nuntut kepada dia banyak orang. Ya, dia enggak tahu dia akan sengsara di alam barzah. Sekarang pun dia sudah gelisah, tapi rasa malu sudah hilang. Sudah hilang. Dan bukti lagi, betapa banyak orang dikorupsi, sudah ditangkap, keluar, masih nyalon lagi. Tidak punya rasa malu. Itu di antara akibat maksiat. Di antara akibat maksiat. Tidak punya rasa malu. Kemudian juga sebagian artis, selingkuh sama ini, udah ketahuan selingkuh lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa rasa malu sudah dicabut? Orang mau ngomongin dia malah enjoy, malah senang kalau diomongin. Kalau bisa menjadi buah bibir. Itu tidak terjadi begitu saja, tapi tahapan. Waliyadzubillah, mengerikan. Dia menyangka dengan begitu dia bahagia. Kebahagiaan itu seorang wanita di rumahnya, baca Al-Quran, melayani suami, ngurus anak-anak, ketawa dengan keluarga, itu kebahagiaan, bukan menjadi buah bibir orang. Taib. Wa minha, di antara dampak buruk kemaksiatan. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi hiya mirathun an ummatin minal umam allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Sungguhnya setiap maksiat itu adalah warisan dari umat-umat yang Allah binasakan. Kata pepatah walikulli qaumin warith. Setiap kaum ada warisannya. Setiap kaum itu ada warisannya. Semua kerusakan yang ada sekarang ada sebelumnya kaum yang mendahulunya. Dan semua kebaikan yang terjadi sekarang ada juga pendahulunya yang baik-baik. Seperti para nabi, para rasul, mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya al-ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu agama, sungguh dia telah mengambil warisan para nabi dengan pengambilan yang banyak. Dia mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Maka sebagaimana para nabi mewariskan ilmu dan amal soleh, siapa yang berilmu dan amal soleh, dia telah mengambil warisan para nabi. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham. Semua yang mereka tinggalkan, ma taraknahu sadaqah, akan menjadi sedekah. Tapi yang tetap terus mengalir adalah ilmu dan amal. Maka seorang kalau menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka dia telah mengambil warisan para nabi. Ternyata umat-umat yang binasa, seperti umat misalnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Nuh, ini juga mereka punya warisan-warisan. Maksiat-maksiat yang mereka tinggalkan yang kemudian ditiru oleh para pewarisnya. Jadi masing-masing punya warisan, tinggal kita mengambil warisan siapa. Mengambil warisan para nabi ya ilmu dan ketaatan. Mengambil warisan umat-umat yang dibinasakan, silakan bermaksiat. Silakan bermaksiat. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fallutiyah mirathun an qaumi Lut." Maka maksiat homoseksual adalah warisan dari kaum Lut. Kaum Lut ini yang pertama kali melakukan homoseksual ya. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kata Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka, apa kalian melakukan perbuatan keji, perbuatan buruk, yaitu melakukan homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Sungguhnya kalian mendatangi para lelaki, lelaki mendatangi para lelaki, ya, sementara wanita kalian tinggalkan. Ini yang mempelopori maksiat inilah kaum Nabi Lut. Kemudian diwariskan kepada umat-umat setelahnya. Maka siapa yang terjerumus dalam dosa ini, dosa homoseksual ya, maka dia sungguhnya telah mengambil warisan dari kaum Nabi Lut yang Allah binasakan dengan penuh kehinaan. Yang Allah angkat, kemudian dibalik, dijatuhkan, kemudian ditimpa dengan hujan batu ya. Kemudian mereka masuk dalam bumi, kemudian disirat malam barzah sampai selamanya hari
kiamat. Taib. Yang berikutnya misalnya wa akhdhul haqqi bizzaid wa daf'uhu bin naqis mirathun an qaumi Syuaib. Kalau ada orang yang mengambil haknya berlebihan, haknya mungkin 100 diambil 120. Atau dia memberikan hak orang lain dengan kurang, hak orang lain 100 dia kasih 80. Dia mengambil haknya berlebihan dan dia mengurangi hak orang lain, maka ini warisan dari kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib yang mengurangi timbangan dan takaran. Mereka gara-gara mengurangi timbangan dan takaran, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sebagian orang seperti itu. Entah jual gas, entah jual bensin, entah jual solar, entah jual beras, dikurangi takaran, timbangan atau literan dikurangi. Tidak banyak-banyak, sedikit. Kalau banyak mungkin ketahuan, tapi dia mengurangi sedikit. Padahal Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran sedikit. Tatfif itu sedikit. Tatfif sedikit, ya. Ini dia jual dengan dikurangi. Ini warisan dari mana? Warisan dari kaum Nabi Syuaib, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Berapa banyak orang yang mereka zalimi. Berapa banyak orang yang zalimi. Jual gas tulisannya sekian kilo. Kenyataannya kurang. Taruhlah 4 kilo, saya enggak berapa. Saya enggak pernah beli gas kecil-kecil gitu. Taruh beli gas, ya. 4 kilo misalnya, ternyata isinya cuma 3,5 misalnya ya. Membohongi masyarakat. Ya. Membohongi masyarakat. Mau untung berapa sih? Untung juga buat apa? Buat makan, mau beli mobil, terus sudah. Mau untung banyak juga nggak bisa diapa-apain uang tersebut, mau diapain? Kita ini kalau punya uang banyak, terlalu punya uang, beli rumah, beli ini, beli tanah, terus ini mau ngapain kalau tanah banyak? Emang mau jalan-jalan terus ke tanah-tanah itu? Kan nggak juga. Mau rumah banyak yang dipakai cuma satu, ke sana cuma satu. Mobil 10 yang pakai 10 langsung enggak kan enggak. Jadi pakai satu, yang 9 dipakai sama supir. Seperti itu. Ya, tapi orang udah kalau sudah tenggelam dengan dunia, susah. Makanya Syuaib mengatakan kepada kaumnya, baqiyatullahi khairul lakum. Sungguhnya yang kalian miliki sudah baik. Sudah cukup sebenarnya, sudah berkah. Justru orang-orang yang tamak seperti ini biasanya bukan orang miskin, bukan orang miskin. Kalau orang miskin mungkin uzur lah, dia bohong supaya bisa makan. Ini bukan, dia udah kekenyangan sebenarnya. Tapi dia bohong ngurangi takaran, bukan orang miskin, sudah berlebihan. Tapi tadi sudah dapat warisan mau diapain? Warisannya kaum Nabi Syuaib. Dapat warisan bohongin orang, warisan ngurangi takaran. Warisan ngurangi timbangan. Kemudian wal ulu fil ardi bil fasadi mirathun an qaumi fir'aun. Yang berikutnya di antara warisan umat-umat yang dibinasakan adalah sombong di atas muka bumi dan melakukan kerusakan. Inilah warisan dari kaum Fir'aun. Fir'aun sombong, ya. Ala fil ardi, sombong di atas muka bumi. Kemudian menyiksa sebagian suku, sebagian manusia dia siksa, sombong, angkuh, mentang-mentang karena memiliki kekuasaan, karena memiliki kehebatan, maka dia pun menyiksa orang-orang yang susah, semena-mena. Entah karena dia memiliki harta yang banyak semena-mena kepada yang susah, entah karena dia memiliki jabatan seperti Fir'aun yang tinggi, maka dia semena-mena kepada orang di bawah, entah karena dia jumlahnya banyak, dia arogan kepada yang jumlah sedikit. Itu banyak sekarang. Itu semua warisan dari kaum Fir'aun. Mentang-mentang dia yang orang banyak, maka dia tinggal ngusir sana, ngusir sini, mentang-mentang. Dia pikir tidak ada balasannya di alam barzah. Dia pikir Allah tidak balas di dunia nanti sebelum matinya. Dia pikir tidak dibalas di akhirat. Mentang-mentang arogan. Itu banyak. Mentang-mentang anak pejabat lah, mentang-mentang organisasinya besar lah, mentang-mentang waliyadzubillah. Ini semua warisan dari siapa? Kaum Fir'aun. Ya. Sombong dan angkuh. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan sukunya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan organisasinya, sombong dengan jabatannya. Mau sampai kapan sombong? Ada waktunya kesombongan semua tersebut harus ditinggalkan. Kemudian ada tinggal hisab. Tinggal hisab. Sama, ya. Kesombongan tersebut juga adalah warisan dari kaum Hud. Wa takabburu wa tajabburu mirathun an qaumi Hud. Sungguhnya kesombongan, keangkuhan adalah warisan dari kaum Hud. Kaum Hud yang diberi kelebihan oleh Allah berupa kekuatan yang hebat dengan tubuh yang besar. Ya, Allah menyebutkan wazadahum
fil khalqi bastah, ya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Allah tambah tubuh yang hebat kepada kaum Hud. Saking hebatnya tubuh mereka, mereka merasa mereka yang paling kuat dan mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Saking mereka mentang-mentang badannya besar, kuat. Allah binasakan dengan angin yang membasmi mereka, membunuh mereka, bukan besi, bukan api, bukan batu. Allah kirim angin, udara, menghabisi mereka yang sombong dengan tubuh yang kuat tersebut. Maka kesombongan, keangkuhan ini adalah warisan dari kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jangan sombong-sombong, ya. Jangan mentang-mentang. Ada yang mentang-mentang karena cantik atau merasa cantik, padahal tidak cantik, padahal biasa-biasa aja. Ya, dia mungkin di kampung cantik, kalau di Jawa, di Jakarta biasa-biasa aja. Ya. Ada yang mungkin mentang-mentang gara-gara mungkin punya mobil, baru beli mobil baru, cuma berapa 500 juta. Di Jakarta banyak orang mobilnya miliaran. Cuma karena di kampung dia sombong. Biasa. Ya, seperti naik mobilnya begini. Kalau naik sepeda memang harus tawadhu, naik sepeda itu mobil. Baru beli tas baru harganya 30 juta sudah sombong ke sana ke sini. Di sana di Jakarta orang punya tas sampai miliaran. Lebih bodoh lagi daripada ibu yang di sini. Beli tas miliar-miliar, goblok. Jadi hati-hati, sombongan itu ya itu warisan dari umat kaum 'Ad yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan ada orang dibinasakan gara-gara sombong dengan bajunya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang laki berjalan, dia pakai dua baju bawahan sama atasan yang indah. Dan dia sombong dengan bajunya tersebut. Dia sombong ujub dengan bajunya tersebut. Idh khasafa bihillahul ard fahuwa yatajaljalu fiha ila qiyamis sa'a. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tengah-tengah sombong, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi, kemudian dia digoncang oleh Allah sampai hari kiamat. Ini ada orang dibinasakan gara-gara sombong, gara-gara baju. Jadi sombong, sebab sombong itu banyak ibu-ibu. Karena cantik sombong, karena bajunya mahal juga apa? Sombong, karena mobilnya bagus juga apa? Sombong, karena suaminya ganteng juga apa? Sombong, tapi nggak ada di sini yang sombong gara-gara itu. Sombong karena banyak orang sombong. Gara-gara punya jabatan. Saya sudah sampaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, orang-orang penjara mengatakan, "Inna naraka minal muhsinin." Sungguhnya engkau itu termasuk orang yang baik. Ketika di penjara. Terus tiba-tiba dia jadi penguasa. Jadi menteri keuangan negeri Mesir. Semua keputusan pengeluaran keuangan, kemasukan, keluar semua yang ditentukan. Orang-orang juga mengatakan, "Inna naraka minal muhsinin." Setelah dia jadi penguasa pun dia dikenal sebagai orang yang sangat baik kepada orang lain. Lihat, dari susah jadi kaya tidak berubah sifatnya, perangai. Dan itu perkara yang menakjubkan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kita orang-orang di sini atau di dunia ini, kalau baru kaya, sombong. OKB, orang kaya baru. Atau OBK ya, orang baru kaya. Udik. Udik. Baru jadi pejabat, udik. Baru tahu-tahu dapat warisan, punya uang banyak, udik. Berubah sikapnya, teman-teman mulai dilupakan, melihat dengan sinis. Semua itu warisannya kaum 'Ad. Sombong. Tapi ibu-ibu di sini insya Allah nggak sombong. Karena tidak ada yang mau disombongkan. Taib fal'asi, maka kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fal'asi labisun thiyaba ba'dhi hadhihi al-umam wahum a'da'ullah, maka pelaku maksiat telah memakai baju dari pakaian umat-umat, sebagian umat-umat yang dibinasakan, dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Maka berbahagialah seorang yang mendapatkan warisan para nabi. Meskipun orang bangga dengan harta dan kekayaan dan popularitas, dia bahagia bisa mendapatkan warisan para nabi, itu ilmu yang dia pelajari dengan penuh kesabaran. Ya, sedikit demi sedikit dia berusaha memahami, dia berusaha mengamalkan. Maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kata Nabi SAW, "Waqad akhadha bihadzin wafir." Dia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi.
Dan cukup merupakan kehinaan ketika seorang melakukan maksiat-maksiat yang itu merupakan warisan dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa minha annal ma'siyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Pelaku maksiat adalah sebab hinanya seorang hamba di sisi Allah dan jatuhlah dia dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Allah muliakan dia. Tadinya Allah memuliakan dia. Tapi karena dia bermaksiat maka dia hina, rendah. Ya. Seperti kita melihat seorang melakukan suatu keburukan, sudah jatuh di mata saya. Demikian juga walillahil matsalul a'la, demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan maksiat, maka dia semakin hina di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah, jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Hasan al-Basri berkata, hanu alaihi fa asauhu. Mereka hina di hadapan Allah, makanya mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaihi la asamahum. Kalau mereka mulia di sisi Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga dia, maksiat Allah jaga. Ya, seperti tadi pagi sudah kita bahas bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh kami ingin memalingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan zina. Padahal dia sudah digoda luar biasa oleh Zulaikha dalam kesendirian. Kemudian Zulaikha cantiknya luar biasa, kemudian sudah menghias dirinya cantik dan kecantikan, orang kaya dan yang lainnya. Tapi Yusuf selamat. Kenapa? Karena dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, sebagian dinukil perkataan Hasan al-Basri, kalau orang hina di hadapan Allah, Allah akan biarkan dia maksiat. Ngapain dijaga orang ini? Maksiat, semakin menumpuk-numpuk dosa. Tapi kalau orang mulia di sisi Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalaupun dia terjerumus, dia akan segera bertobat kepada. Berarti dia dimuliakan oleh Allah, disayang oleh Allah. Maka siapa yang bermaksiat, maksiat adalah sebab hinanya, jatuhnya seorang hamba dari pandangan Rabb-nya. Makanya ibu-ibu yang sudah rajin baca Quran, rajin ngaji, jangan bermaksiat. Ibu-ibu jadi hina di hadapan Allah. Kalau sudah hina ditinggalkan oleh Allah. Kalau ditinggalkan oleh Allah, hidup ini susah. Mau kaya, mau cantik, susah. Hati gelisah. Maka kalau ingin tetap merasa dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah, kalau maksiat segera bertobat. Ya, segera bertobat. Kurangi maksiat. Ya. Hati-hati jangan nonton sembarangan. Jangan gibah sembarangan. Ya. Jangan jelek-jelekin orang. Ya. Jangan merendahkan orang, apalagi merendahkan suami. Boleh. Wa idza hanal abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Kata Ibnu Qayyim, jika hamba sudah hina di hadapan Allah, maka tidak seorang pun akan memuliakan dia. Berarti ini perkataan yang perlu kita renungkan. Kata beliau, kalau seorang sudah hina di hadapan Allah, tidak ada yang memuliakan dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakan dia. Wa in 'azzamahumun nasu fi adh-dhahir li hajatin ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim akhqaru syai'in wa ahwanuhu. Meskipun orang-orang mungkin mengagungkan dia secara zahir, dia diagungkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang itu butuh sama dia. Butuh ada keperluan dunia, atau karena takut dizalimi sama dia, maka mereka menghormati, mereka ini hormat semua. Kenapa? Ada kebutuhan, keperluan dunia semua. Bukan karena zat dia mulia, bukan. Tapi dia diagungkan karena ada keperluan atau takut dizalimi. Padahal dalam hati masyarakat itu hina. Masyarakat ini orang hina. Cuma karena ada keperluan makanya diagung-agungkan. Atau mungkin yang memuliakan dia orang sesama dia, itu mungkin sesama dia, ya sama-sama ya, tukang maksiat. Ya. Maka saling menghormati di antara mereka. Tapi intinya kita menjelaskan orang yang bermaksiat terhina di sisi Allah. Semakin banyak maksiat semakin hina. Sehingga akhirnya Allah tinggalkan. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat, ya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa minha, di antara dampak maksiat, annal abda la yazalu yartakibu dzamba hatta yahuna alaihi wa yasghura fi qalbihi. Seorang hamba terus melakukan dosa-dosa sehingga dosa-dosa tersebut menjadi ringan di hatinya dan menjadi kecil di hatinya. Wa dzalika alamatul halak, yaitu meremehkan maksiat.
Maksiat tadi merasa besar bagi dia, rasa akhirnya biasa. Seperti orang ketika mungkin mau korupsi, pertama ambil dikit deg-degan. Tapi terus lama-lama biasa, semua orang juga korupsi, semua orang juga dia merasa ringan. Tidak ada deg-degan lagi. Sinyal dari hatinya untuk menegur sudah hilang. Kenapa lama-lama dia biasa dengan maksiat. Seorang mungkin bohong, kalau dia bohong dia merasa gelis. Aduh saya tadi bohong, aduh saya salah ngomong. Itu kalau pertama kali bohong. Aduh saya tadi bohongin suami. Tapi sudah 10 kali bohong, biasa aja. Sudah terbiasa. Atau seorang suami bohongin istri. Aduh saya tadi bohongin istri saya. Saya bohongin teman saya. Tapi lama-lama sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali, 20 kali, udah biasa, enggak ada. Ya. Dan ini adalah tanda kebinasaan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fa inna dzamba, perhatikan kaidah. Fa inna dzamba kullama saghara fi ainil abdi azuma indallah. Sungguhnya dosa itu kaidah. Semakin kecil di mata seseorang, maka dia semakin besar dosanya di mata Allah. Semakin diremehkan oleh seorang, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang melakukan maksiat yang sama misalnya. Sama-sama berzina misalnya, waliyadzubillah. Yang satu berzina tapi dia merasa berdosa, satu zina biasa aja. Ini dosanya lebih besar. Kenapa dosa lebih besar? Karena dia ketika melakukan maksiat dia meremehkan dosa tersebut. Semakin dia meremehkan satu dosa, maka semakin besar dosanya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Mas'ud. Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan athar dari Ibnu Mas'ud. Qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin itu melihat dosa yang dilakukan seakan-akan dia sedang di bawah gunung. Gunung di atasnya di bawah, di lereng gunung. Yakhafu an yaqa alaih, atau dia merasa dia sedang di bawah gunung, gunung siap jatuh menimpanya. Takut kapan-kapan suatu detik saja gunung bisa jatuh menimpanya. Maka dia selalu takut dengan dosa yang dilakukan. Seorang mukmin bukan tidak berdosa. Seorang mukmin terjerumus dalam dosa, tapi dia merasa takut. Dia deg-degan, dia takut ketahuan, takut. Dia merasa takut, tidak nyaman hatinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin waqa'a al-anfihi faqala biha kadza fatara. Adapun orang fajir, dia lihat dosa-dosanya, dia remehkan seperti lalat yang ada di hidungnya kemudian dia gini kan, maka lalat terbang. Ya masalah kecil. Seperti lalat nempel di hidungnya kemudian dia giniin, lalat pergi, selesai. Ini selesai. Ya ini di antara dampak maksiat, akhirnya dosa-dosa tersebut dianggap ringan, perkara sepele. Sehingga dia lakukan lagi. Tapi kalau orang beriman, dia merasa besar. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Innakum la ta'maluna a'malan. Hiya adakku alaikum minasya'r. Wa kunna ala ahdi Rasulullah SAW na'udduha minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, kalian sungguh melakukan dosa-dosa yang kalian remehkan. Kalian anggap lebih tipis daripada rambut, selai rambut. Ringan. Padahal kami dulu di zaman Nabi SAW, kami menganggap dosa-dosa tersebut termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Akibat apa? Akibat melakukan maksiat, sehingga maksiat dianggap sepele. Biasa itu biasa. Bohong biasa. Suap biasa. Korupsi biasa. Nipu orang biasa. Biasa jadi biasa. Minta-minta enggak punya malu juga biasa. Udah biasa. Tapi yang berikutnya. Wa minha anna ghairahu minan nas wad dawabi ya'udu alaihi syu'mu dhunubihi. Di antara dampak buruk maksiat ternyata bukan mengenai dia saja, tapi orang-orang yang di sekitar dia, hewan juga merasakan syu'mu dhunubihi, yaitu keburukan dampak maksiat yang dilakukan. Fayahtariku huwa wa ghairuhu bi syu'mi dhunubi wa dzulm. Akhirnya yang terbakar bukan cuma dia saja, dia dan selainnya juga ikut terbakar gara-gara dosa yang dia lakukan. Kok bisa demikian? Kita bacakan. Wa qala Mujahid menjelaskan, Mujahid bin Jabar, muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in rahimahullah taala. Innal bahaima tal'anu usata bani Adam. Sungguhnya hewan-hewan melaknat tukang maksiat dari kalangan anak-anak Adam. Hewan-hewan melaknat. Kenapa? Idza syaddas sanatu, ketika semakin parah musim kemarau. Wa amsakal matar, akhirnya hujan pun tidak turun. Wa taqulu hadza bi syu'mi ma'siyati bani Adam. Ini semua gara-gara anak Adam. Mereka tukang maksiat, hujan tidak turun. Yang kekurangan air bukan cuma mereka, kita juga hewan-hewan. Ini contoh. Kita juga hewan-hewan juga merasakan dampak. Contoh di keluarga ada seorang suami punya anak istri. Suaminya tukang maksiat sehingga hartanya seret, susah. Yang susah istri dan anak-anaknya. Yang susah istri dan anak-anaknya. Istri anak juga kena dampak maksiat yang dia lakukan. Ya, kena dampak. Ini terkadang seorang maksiat bukan cuma dia yang kena, tapi orang sekitarnya juga
terkena dampak maksiat tersebut. Karena orang tua bermaksiat, anaknya kena dampak. Anaknya ikut-ikutan nakal, gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Oleh karenanya pelaku dosa itu bukan cuma kena dia. Dari sini sebenarnya menyebutkan kenapa ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitani fil bahr. Sungguhnya orang alim itu akan dimohonkan ampunan, semua mendoakannya di langit maupun di bumi mendoakan ampunan buatnya sampai ikan di lautan. Maka timbul pertanyaan, kenapa ikan di lautan mendoakan orang alim? Kata para ulama, karena ikan di lautan pun merasakan dampak kebaikan orang alim. Kenapa orang alim akan melarang orang-orang yang melakukan maksiat? Sehingga kalau ketika orang-orang bertakwa, Allah akan bukakan kebaikan langit dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri bertakwa, kami akan berikan, curahkan keberkahan langit dan bumi. Tapi kalau orang bermaksiat, apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Akan nampak kerusakan di lautan. Dan kalau sudah nampak kerusakan di lautan, ikan juga kena dampak. Ya, seperti tadi Ibnu Qayyim sudah jelaskan. Gara-gara manusia bermaksiat, hujan tidak turun-turun. Yang ikut merana adalah hewan-hewan juga. Maka seorang berfikir, jangan dia mau menang sendiri. Dia mau lezat-lezat sendiri, dia mau maksiat sendiri, dia mau nonton seenaknya. Ingat, istri anaknya juga kena dampak. Ingat. Dia mau lihat cewek-cewek yang haram untuk dia lihat, ya. Kali bersendirian, ingat bukan cuma kena kamu aja, kena anak istri juga gara-gara kamu. Ibu juga gitu, ibu-ibu ya. Jangan kemudian buka Facebook, kemudian teman-teman lama, cowok-cowok lama. Ini cowok saya pertama, cowok saya kedua. Qadarullah dapat cowok ketujuh suami saya. Nah, iya, kemudian dia mulai menghayal yang hal-hal yang haram, kemudian dampaknya nanti kena suami dan anak-anak juga. Maka seorang jangan egois untuk merasakan kelezatan, berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Hati-hati ibu-ibu, ini dunia medsos, dunia maksiat. Ya, dunia maksiat. Jangan gara-gara kita ingin menyenangkan diri kita, kemudian berdampak pada anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita. Ya. Anak kita, kasihan keluarga kita, waspada. Tapi yang berikutnya, wa minha annal ma'siyata turithu dhulla wa la budda. Fa innal 'izza kullal 'izzi fi ta'atillah. Sungguhnya maksiat itu akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Seorang akan merasakan kehinaan ketika dia bermaksiat. Meskipun orang mengagungkan dia, dia tahu dirinya hina. Dia tahu. Mau dia paksa-paksakan jiwanya hebat? Enggak. Dia tahu jiwanya hina. Kenapa dia melanggar perintah-perintah Allah? Fa innal 'izza kullal 'izzi fi ta'atillah. Sungguhnya kejayaan dan kemuliaan ada dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya orang, dia bertakwa meskipun orang depan dia, mungkin bos, mungkin pejabat, mungkin orang hebat, dia tetap merasa dirinya mulia. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pakai kendaraan biasa, mungkin bajunya biasa, dia merasa mulia. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang benar. Sebaliknya seorang mungkin dia memiliki kemewahan, kekayaan, mungkin dihormati orang, tapi kalau dia bermaksiat, dia tahu jiwanya hina. Dia tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Siapa yang menghendaki kejayaan, maka kejayaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai falyatlubha bi ta'atillah, fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Maksudnya Allah mengatakan, maka carilah kejayaan dengan taat kepada Allah. Sungguhnya dia tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'a'i ba'dhi salaf, sebagian para ulama salaf dahulu berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepadamu dan jangan kau rendahkan aku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Hasan al-Basri. Wa qala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berkata, "Innahum wa in taqtaqat bihimul bighalu wa hamlajat bihimul baradhin. Inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum. Aballahu illa an yudhilla man asahu." Kata dia, ini tentang orang kaya yang bermaksiat. Kata Hasan, meskipun mereka ini orang yang menaiki tunggangan, yang begol kemudian mengapakkan kakinya untuk karena ada orang besar di atasnya, ya. Atau al-baradhin maksudnya adalah kuda atau begol. Itu dia tunggangan yang hebat. Yang orang tersebut mengepakkan kakinya. Intinya dia orang hebat. Orang semua lihat dia hebat karena dia tunggangan yang hebat, tunggangan yang mewah. Tetapi kata Hasan al-Basri, sungguhnya kehinaan maksiat tidak terlepas dari hati mereka. Tidak terlepas dari hati mereka.
Allah tidak memberikan Allah Allah hanya memberikan kehinaan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Ini peringatan bagi kita bahwasanya meskipun kita memiliki sebab-sebab kejayaan secara duniawi, apa sebab-sebab kita jaya? Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya popularitas, orang hormat sama kita. Tapi kalau kita maksiat, yakinlah dalam diri kita itu hina. Kita tidak bisa hilang dari hati kita. Tidak bisa hilang. Meskipun kelihatannya mewah. Kalau zaman sekarang mobil mewah, turun dari mobil mewah, percuma. Kehinaan tersebut akan melekat di hati. Allah cabut kejayaan dari hatinya. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya seorang lelaki yang suka selingkuh, apa dia merasa hebat? Tidak. Meskipun dia naik mobil mewah, meskipun dia naik pesawat pribadi, tetap hina dalam hatinya. Dia ada merasakan kehinaan. Kenapa? Tukang selingkuh. Tukang selingkuh. Karena Allah hanya memberikan kejayaan hati kepada orang yang beriman. Wa qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Dan sungguhnya candu dalam berdosa menimbulkan kehinaan dalam hati. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Yang terbaik bagi dirimu adalah membangkang dzunub. Kalau membangkang dosa, kalau dosa ingin datang kau lawan, jangan kau biarkan, jangan kau pasrah. Jangan biarkan hatimu pasrah dengan dosa. Tiba-tiba timbul keinginan untuk lihat ini, jangan ikuti. Tiba-tiba timbul keinginan untuk mendengar musik, jangan ikuti. Tiba-tiba pengen ngeklik dengar berita gibah namimah, jangan dengar, jangan ikuti. Kamu bahagia, kamu klik, kamu tidak bahagia. Kehinaan merasuk dalam diri kita. Semakin banyak kita nonton tidak benar, semakin banyak kehinaan. Jangan ikuti. Wa hal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidakkah yang merusak agama kecuali para raja dan para ulama-ulama yang dan ahli ibadah yang buruk. Ini di antara dampak maksiat yang berbahaya, menimbulkan kehinaan dalam diri seorang meskipun orang mengagungkannya, meskipun orang mengelukannya. Taib. Berikutnya wa minha annal ma'asiyah tufsidul aql. Sungguhnya maksiat itu merusak akal. Fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nural aql. Sungguhnya akal itu ada cahayanya. Dan maksiat akan memadamkan cahaya akal. Wala budda, dan pasti. Wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqusa. Kalau cahaya akal sudah dimatikan, maka lemahlah akal tersebut dan kuranglah akal tersebut. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidaklah seorang bermaksiat kecuali telah hilang akalnya, telah hilang akalnya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang kalau bermaksiat akalnya semakin kurang, ya. Bagaimana tidak akalnya kurang? Dia tahu kalau dia bermaksiat ini maka banyak kebaikan yang hilang dari dia. Dia tahu kalau dia bermaksiat ini bahwasanya malaikat mencatat apa yang dia lakukan. Dia tahu kalau dia bermaksiat bahwasanya diterancam dengan neraka jahanam. Dia tahu kalau dia bermaksiat maka Allah akan balas bisa jadi hukum di dunia. Dia tahu kalau dia bermaksiat Allah bisa cabut kenikmatan yang sedang dia rasakan. Tapi dia tetap ngeyel. Berarti akalnya enggak jalan. Akalnya enggak jalan. Oleh karena kalau orang bermaksiat akalnya semakin lemah, akalnya semakin lemah. Ya. Oleh karenanya kalau ingin cerdas dalam berfikir, terutama masalah-masalah agama, luas dalam memandang, ya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan firasat kepada dia sehingga pandangannya jauh, sehingga apa yang dia pikirkan kebaikan. Tapi kalau tidak, maka cahaya akal tersebut akan dipadamkan dengan maksiat yang dia lakukan. Dan itu benar, ya. Ini kita bicara tentang penuntut ilmu aja. Penuntut ilmu dua, yang satu sibuk bertakwa kepada Allah, salat malam. Allah akan berikan dia kemudahan untuk mencerna, untuk mengerti tentang fikih, bukan sekedar menghafal, Tapi yang satunya belajar tapi maksiat susah, otaknya enggak jalan. Tidak dibukakan bagi dia ilmu cakrawala ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada engkau. Maka otaknya dibuat terbuka. Banyak cakrawala yang terbuka ketika dia berusaha bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dia nuntut ilmu sambil nonton ini tertutup. Dia mungkin hanya tekstual aja, tidak terbuka cakrawalanya. Kalau dia punya ilmu juga bikin musibah, tidak berkah. Dakwah di sana bikin ribut, dakwah sini bikin ribut, sombong, angkuh, macam-macam penyakit.
Maka jangan hilangkan cahaya akal dengan maksiat. Dengan maksiat. Tapi yang berikutnya di antara dampak maksiat, wa minha anna dzunuba idza takatharat tubi ala qalbi sahibiha. Sungguhnya dosa-dosa itu jika semakin banyak maka akan menempel pada hati pelakunya, jadi noda di hati pelakunya. Fakana minal ghafilin, akhirnya dia menjadi orang yang lalai. Orang lalai sibuk dengan lupa. Lalai itu lupa dari ingat Allah. Saking banyak maksiat sehingga dia lalai, mau baca Quran lalai, mau zikir lalai, mau ngaji lalai, mau bangun malam lalai. Mungkin dia tidak maksiat tapi dia lalai. Taruhlah dia tidak bermaksiat tapi dia terkena hukuman apa? Lalai. Senangnya pingin yang dunia-dunia melulu, senangnya pingin ke sana kemari melulu, senangnya pingin beli ini beli melulu, senangnya sudah itu dia jadi orang lalai. Karena berarti ada maksiat-maksiat yang sebelumnya dia lakukan sehingga dia dihukum oleh Allah dengan menjadi orang lalai. Ini taruhlah dia tidak bermaksiat. Taruhlah dia tidak bermaksiat saja, dia sudah banyak kerugian. Umur dia habiskan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Otaknya lalai, tidak mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Otaknya senang untuk mengingat duniawi, kesenangan duniawi. Akhirnya dia pun kalau ingat Allah hanya sedikit-sedikit. Disempat-sempatin. Tapi kalau orang yang tidak bermaksiat selalu ingat Allah. Apa yang dia mau lihat, mau melakukan sesuatu dia ingat Allah, mau bicara dia ingat Allah, mau bersikap dia ingat Allah, mau ke sana dia ingat Allah, mau ke sini dia ingat Allah. Mau bicara sama istrinya dia ingat Allah, mau bicara sama suaminya dia ingat Allah, mau menyikapi anak-anak dia ingat Allah, semuanya dia ingat Allah. Tapi kalau dia tukang maksiat lalai. Tidak dihadirkan Allah dalam benaknya. Kenapa dia sering bermaksiat? Pikirannya sudah selesai. Lalai zikir, lalai baca Quran, lalai waktunya habis, umurnya habis. Dan semakin lalai tersebut hatinya semakin menghitam, kata Allah Subhanahu wa taala, kama qala ba'dhu salaf fi qoulihi, sebagaimana perkataan sebagian salaf terhadap firman Allah, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Maka datanglah ron dalam hati mereka, itu hitam yang telah menutupi hati akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Qala huwa dzambu ba'da dzambi, itu dosa yang terus-menerus. Habis dosa, dosa lagi. Ya, sebagian dalam hadis kata Rasulullah sallam, innal abda idza adnaba dzamba nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa maka distempel pada dirinya noda hitam. Semakin tambah dosa semakin banyak noda hitamnya. Kalau dia beristighfar maka suqila, maka berkurang noda tersebut. Tapi kalau sudah noda hitam tersebut menyeliputi hatinya, kalbunya, maka itulah ran. Itulah ran, noda hitam yang telah menyelimuti hati. Maka ini yang menjadikan orang suka lalai. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan diri kita sejauh mana kita lalai. Mungkin karena maksiat yang kita lakukan. Coba kurang-kurangi bermedsos, Kurang-kurangi ngomongin orang. Kurang-kurangi membangkang sama suami, kurang-kurangi ya. Jangan-jangan gara-gara kita begitu akhirnya kita lalai ya. Ya, kurang-kurangi kita nonton drama Korea ya. Ya. Bukan dikurangi, hilangkan, jangan kurangi. Ustaz sehari sekali aja, jangan berhenti, jangan kurang-kurangi, berhenti. Kalau enggak nanti lalai. Coba renungkan kisah hari ini saya ngapain? Banyak lalainya atau banyak zikirnya? Kalau banyak lalainya udah itu kita udah kena itu. Pikirannya apa? Sibuknya ke sini, mau ke sana, mau beli ini, mau beli anu, mau jalan ke sini, ya sudah itu. Itu udah lalai itu. Lalai. Sudah ke sana kemari mulai jadi bahan cerita berikutnya. Oh, saya kemarin ke sana, ke ini, beli anu, beli ini, pamer-pamer, selesai. Kalau enggak ke sana gibah sama ini, gibah sama sana, cerita sini, selesai, habis waktu. Ini orang lalai. Nah, berarti ada maksiat yang kita lakukan. Segera kita introspeksi diri. Taib. Wa minha, di antara dampak maksiat, anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah. Sebenarnya mengatakan ghaflah itu seperti kalau kita tubuh ada waktunya kita tidur, kita lupa. Hati pun demikian, ada waktunya tidur dia lalai, dia tidak ingat sama Allah, dia lalai. Sibuk karena sibuk dengan perkara-perkara yang banyak, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya lalai. Taib. Wa minha anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dampak maksiat, dosa-dosa itu memasukkan hamba terkena laknat Rasulullah. Orang yang melakukan dosa-dosa dia bisa terkena doa laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana ala ma'asin wa ghairuha akbar minha. Ya, karena Rasulullah sallallahu melaknat maksiat-maksiat sementara ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat-maksiat seperti itu.
Maksudnya Ibnu Qayyim ingin menyatakan ada maksiat-maksiat yang Rasulullah laknat, apalagi yang besar-besar. Yang segini saja sudah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lebih besar. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahtal la'nah. Maka siapa yang melakukan dosa-dosa lebih besar daripada yang dosa yang Nabi laknat, lebih utama untuk terkena laknat. Contoh, fala anal washimata wal mustaushimah. Maka Rasulullah melaknat tukang tato dan yang minta untuk ditato. Wal wasilata wal mustausilah. Rasulullah melaknat penyambung rambut dan wanita yang minta disambung apa? Rambutnya. Ini semua urusan kecantikan. Kecantikan bikin bahaya nih. Kecantikan yang tidak benar, tidak ikut aturan, membuat dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namisah wal mutanammisah, ya. Yaitu namisah yang mencabut bulu-bulu di wajahnya atau di ini dicabut semua. Ini juga terlaknat, dicabut bulu-bulu apa namanya alisnya. Dicoba cabut kasih spidol. Spidol begini, spidol begini. Tidak cantik padahal enggak tahu orang-orang saya. Saya lihat dia tidak tertarik lihat kayak begitu. Cuma namanya kasih garis. Kecuali kalau mungkin dia ada penyakit. Ini enggak sengaja dia apa? Dia habis. Saya tahu ada yang berpenyakit ada. Tidak tumbuh sama sekali ya. Mungkin ada uzur, tapi ini enggak. Ini dia kikis kemudian dia kasih spidol. Wal wasyirah wal mustausyirah. Al wasyirah yaitu yang mengkikir giginya kemudian ditipis-tipisin supaya kelihatan indah. Ini mungkin zaman dulu ya. Dikikir-kikir jadi kelihatan indah ya. Giginya gede-gede kelihatan indah. Untuk berhias. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang terlaknat dengan dosa-dosa seperti ini. Di antaranya wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang makan riba, rentenirnya, wa mukilahu, yang pinjam uang dari rentenir juga kena laknat. Katibahu, pencatat transaksi riba tersebut. Wa syahidahu, yang menjadi saksi juga, menjadi saksi juga tercatat. Dalam riwayat dari hadis Jabir bin Abdullah, qala wa hum sawa, semuanya sama. Betapa banyak yang seperti ini. Praktek riba menjadi pemberi bayaran, konsumennya juga terkena laknat, notarisnya juga yang catat terkena apa? Laknat, saksinya terkena laknat, semua gara-gara akad riba. Wala anal muhallil wal muhallalahu. Demikian juga Rasulullah melaknat muhallil dan muhallalahu. Itu orang yang sudah menikah sudah dicerai 3 kali supaya dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya, maka suaminya yang pertama yang sudah mencerai istrinya talak 3 kan tidak boleh kembali. Dia sewa orang. Udah kamu nikahi istri saya, kamu jangan korek-korek. Habis itu kamu ceraikan. Atau kamu korek sekali aja. Habis itu kamu ceraikan, kemudian kembali lagi sama saya. Ini terlaknat semuanya. Yang menghalalkan itu, yang minta untuk dihalalkan juga terlaknat. Wala anas sariq, demikian juga orang yang melakukan pencurian juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa-dosa menunjukkan banyak pelaku dosa dilaknat. Nah, siapa yang melakukan dosa dia terkena cipratan laknat tersebut. Laknat terjauhkan dari rahmat Allah. Orang kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, kasihan dia. Kasihan dia. Dia mau macam-macam, mau gaya, mau terkenal, mau populer, percuma. Dia jauh dari rahmat Allah, percuma. Semakin banyak maksiat, semakin terlaknat, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Apa yang bisa buat kita masuk kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa buat kita bahagia kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa kita tersenyum dengan senyuman yang tulus kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang buat kita bisa bahagia kalau bukan rahmat Allah? Apa yang buat kita bisa bangun malam kemudian kita menangis minta kepada Allah, bukan rahmat Allah? Sampai ada seorang disebut dalam sebagian cerita, ada seorang budak wanita, dia bangun di malam hari kemudian dia berdoa. Dalam doanya didengar oleh majikannya, dia bilang, "Ya Allah, karena Engkau mencintaiku, maka begini-begini." Dia bertawasul dengan sifat cinta Allah. Dia bilang, "Ya Allah, karena Engkau mencintaiku, maka begini. Setelah dia sholat, tuannya bilang, "Dari mana kamu tahu Allah mencintaimu?" Kata budak wanita tersebut, "Allah mencintaiku karena aku dibangunkan sholat malam, sementara kamu dibiarin tidur." Ya, rahmat Allah.
Kalau kita jauh rahmat Allah mau apain? Mau duit banyak, mau mobil mewah, mau rumah 10, mau mobil 20, mau perusahaan sebanyak-banyaknya, kalau nggak dirahmati Allah percuma. Ya. Apalagi sudah miskin nggak dirahmati Allah. Wong kaya aja repot, apalagi rumah kontrak, suami muka pas-pasan, motor rusak-rusak, terus maksiat. Kasihan. Yang berikutnya, yang terakhir yang kita bahas pada kali ini, hirmanu da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah. Siapa yang melakukan maksiat maka dia terhalangi tidak mendapatkan doa Rasulullah untuknya dan doa malaikat. Fa inna Allah, ini sebaliknya, kalau tadi melakukan maksiat dapat laknat, sebaliknya terhalangi dari doanya Rasulullah, doa kebaikan dan doa malaikat kebaikan untuknya. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfiral mu'minu wal mu'minat. Sungguhnya Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mohon ampunan bagi kaum mukminin kaum mukminat. Qala ta'ala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina atabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qimus sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan malaikat. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Saya bacakan. Alladzina yahmilul arsy, sungguhnya para malaikat yang memikul arsy Allah. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekitar arsy Allah. Yusabbihuna bihamdihi rabbihim, mereka memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat tersebut mohon ampunan bagi orang yang beriman. Mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu meliputi segala sesuatu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim, ya Allah lindungilah mereka dari adab yang pedih. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga, surga yang abadi yang telah kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan cuma mereka saja ya Allah, ini doa malaikat semua ini. Masukkan pula orang tua mereka yang soleh. Masukkanlah pasangan-pasangan istri mereka, suami mereka yang soleh. Wa dzurriyyati, masukkan juga keturunan mereka dalam surga. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqi sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang kau lindungi keburukan pada hari tersebut, hari kiamat, faqad rahimtah, sungguhnya engkau telah merahmatinya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang besar. Ini doa malaikat. Fa hadza du'aul malaikati lil mu'minin taibin. Inilah doa para malaikat untuk orang yang beriman dan yang bertaubat. Al muttabi'ina li kitabi wa sunnati rasulih. Yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la sabila lahum ghairuhuma, yang tidak ada jalan bagi mereka kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak punya jalan lain kecuali Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Fala yatma'u ghairu haula'i bi ijabati hadhihi da'wah idh la yattasifu bi sifatil mad'u'i lahu biha. Maka orang yang tidak memiliki sifat ini jangan berharap didoakan oleh para malaikat. Jangan berharap dikabulkan doa malaikat untuk mereka karena mereka tidak memiliki sifat-sifat ini. Wallahul musta'an, kepada Allah tempat mohon pertolongan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa. Dan kalaupun kita berdosa, segera kita dianugerahi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Kita enggak tahu umur kita kapan selesai. Setiap hari kita semakin mendekat kepada Rabbul Alamin. Detik-detik dilewati, menit-menit, tahun-tahun, maka semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita bertemu dengan Allah dalam kondisi terbaik, dalam kondisi iman terbaik, dalam kondisi akhlak yang terbaik, dalam kondisi ibadah yang terbaik, sehingga kita meninggal dalam kondisi yang terbaik. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan.